إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik, karena rizki, dan karena nikmatnya kita dijadikan termasuk hambanya yang beriman kepadanya, termasuk umatnya, utusannya yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk hambanya yang meluangkan waktu untuk memperbaiki agamanya. Dan itulah tanda kebaikan yang kita inginkan, yang kita harapkan kebaikannya berawal dari kita duduk di sini, berakhir di tempat yang kita cita-citakan, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagaimana dalam hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwatul imani rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di bab adab sekitar atau seputar makan. Kita lanjutkan, dan ini insyaallah pembahasan terakhir dari kitab untuk masalah makan. Beliau mengatakan, ya Syekh Abdul Aziz Ibnu Sayyid Fathi Sayyid Nada hafizahullah taala wa rahimah, al-qismus salis, bagian yang ketiga dari adab makan, adabu ma ba'dal faraghi minal aqli. Adab-adab yang berkaitan dengan makan. Maksudnya setelah makan. Kita kemarin awal masuk di bagian sebelum makan. Ada sekian banyak adab. Kemudian ketika makan. Nah sekarang setelah makan. Faminha, di antaranya adalah al-adabul awal. Adab yang pertama, syukrullahi ta'ala ala ni'matihi. Bersyukur kepada Allah yang maha tinggi atas nikmatnya. Dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dengan lisan kita mengucapkan doa, kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya. Setelah apa? Yang paling penting adalah bersyukur dengan hati. Ya, karena setiap amalan ini tergantung niatnya, tergantung hatinya. Dan setelah seseorang meyakini bahwasanya nikmat itu semua yang kita makan, yang kita minum adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut ini ada beberapa lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur ketika diberi makanan. Di antaranya adalah beliau membawakan sebuah hadis, yakni fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza akala aw syariba qala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila
beliau makan ataupun hendak minum, beliau mengucapkan alhamdulillahi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji milik Allah yang Allah telah memberikan makanan, telah memberikan minuman dan menjadikannya mudah untuk dimakan. Berapa banyak kita berusaha untuk makan makanan, tetapi apa? Tidak diberi kemudahan. Ketika kita mendapatkan kemudahan, ya, maka adab kita adalah kita bersyukur diberi kemudahan. Wa ja'ala lahu makhraja, dan segala puji bagi Allah yang telah membuat atau menjadikan bagi kita ini apa? Jalan keluar. Kita makan, jalan keluar dari apa? Dari rasa lapar. Kita minum, jalan keluar dari rasa dahaga. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan selainnya. Kemudian wa kadzalika fa innahu kana sallallahu alaihi wasallam idza rufi'at ma'idatuhu qala. Begitu pula adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hidangan makanan itu telah diangkat, sudah selesai makan, beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji milik Allah dengan pujian yang banyak, baik serta mengandung keberkahan di dalamnya. Alhamdulillahilladzi kafana wa awana, dan segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kita dan melepaskan dahaga dari kita. Ghaira makfiin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ghaira makfiin, di sini penulis rahimahullah mengatakan ai ghaira muhtajin ila ahad, yakni seseorang itu dalam masalah makan dan minum tidak membutuhkan seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang beri makan dan minum. Ya. Dan Allah tidak butuh diberi makan dan minum. Justru Allah lah yang memberikan makan dan minum kepada hambanya. Wala makfurin, adapun makna wala makfur yakni ay ghaira majhudin fadlahu wala ni'matahu, yakni tanpa memberikan halangan atau menahan dari keutamaannya. Allah berikan keutamaan tersebut, dan begitu pula nikmatnya. Ini diantara doa setelah makan. Yang lain, wa kadzalika fa innahu kana idza qaruba ilaihi ta'amun qala bismillah. Begitu pula adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didekatkan kepada beliau makanan, maka beliau mengucapkan bismillah. Dan kita telah bahas lafaz bismillah ini hanya cukup sampai sekian, tidak perlu ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ini yang lebih tepat. Fa idza faragha, apabila beliau telah selesai dari makan beliau, qala, beliau mengatakan Allahumma innaka at'amta wa asqaita. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang beri makan dan memberi minuman. Wa aghnaita wa aqnaita. Engkau telah yang mencukupkan dan memberikan kerelaan. Wa hadaita wajtabaita, dan Engkau lah yang memberi petunjuk serta memilihkan petunjuk tersebut. Allahumma falakal hamdu ala ma a'taita. Ya Allah, bagimu pujian atas apa yang Engkau telah berikan kepadaku. Ini termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan man akala ta'aman summa qala, barang siapa yang makan sebuah makanan kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah
yang telah memberikan makanan ini kepadaku dan telah merizkikannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi seorang ketika setelah makan mengucapkan ini, Masya Allah, ucapan yang ringan, yang mudah untuk dihafal, tapi fadilahnya sangat besar. Jadi apa? Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi termasuk shaghair. Ini dosa-dosa yang kecil saja. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian beliau mengatakan, wa man labisa sauban, dan barang siapa yang memakai suatu pakaian, kemudian dia mengucapkan, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan merizkikannya kepadaku, ya, tanpa daya dariku, begitu pula kekuatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosanya yang telah berlalu. Ucapan yang sangat ringkas, mudah dihafal, menunjukkan apa? Ad-dinun yusru. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah, mencari kebaikan mudah, ya. Begitu pula mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala juga mudah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Asy-Syakir, Asy-Syakur. Yani apa? Allah itu mensyukuri perbuatan hamba yang sedikit. Ucapan kita ini, seandainya kita ucapkan ini, tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Secuil pun tidak. Tapi apa? Allah mensyukuri usaha kita. Dengan apa? Ganti yang sangat besar. Yani apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan hadis ini kita dimotivasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk memperbanyak kebaikan, untuk membiasakan kebaikan. Berbeda dengan agama yang lain. Jarang kita dengar apabila melakukan ini, pahalanya ini, balasannya sekian, tambahannya ini. Adapun agama Islam banyak sekali. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan hidayah untuk mengenal sunnah. Apalagi hidayah itu dikala manusia mulai menjauhi agamanya. Kita di zaman keterasingan. Kita di zaman keterasingan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ini siapa mereka? Rasulullah mengatakan, unasun qalilun, manusia yang sedikit, fi kasirin nasin fasad, dan mereka ini orang-orang yang sedikit tatkala manusia banyak yang rusak. Rusak apa? Rusak agamanya, rusak moralnya, karena menjauhi agamanya. Tidak ada ceritanya orang mempelajari agama kemudian apa? Dia sesat. Kalau Anda lulusan pondok kemudian dakwanya sesat, ada orang yang menghafal Al-Quran kemudian dia sesat, bukan salah agamanya, tapi apa? Salah cara beragamanya. Oleh karena itu kita dapatkan sejarah membuktikan hal tersebut. Lihatlah Abdurrahman ibnu Muljam, sang pembunuh Khalifah Rashid Ali bin Abi Thalib. Dia penghafal Quran, nggak main-main. Tapi apa? Menghalalkan orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Apa hujahnya? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu adalah milik Allah. Berdalil dengan Al-Quran sebelum menghabisi Ali bin Abi Thalib. Apakah lantas kita katakan mempelajari, menghafal Al-Quran, hati-hati jadi pembunuh? La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi cara beragamanya lah yang perlu diperbaiki. Wallahu ta'ala a'lam. Wa hadzal hamdu, kata beliau penulis rahimallah,
minal abdi sababun liridhallahi ta'ala anhu. Ucapan seorang setelah mendapatkan nikmat berupa makan, minum, berupa tahmid, membaca doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan, berikan contoh, adalah sebab mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh yaqulu, karena Nabi SAW mengatakan, innallaha la yarda 'anil abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah itu sungguh meridai seorang hamba yang tatkala dia makan lalu dia pun memuji Allah atas makanan tersebut, atas nikmat Allah tersebut. Aw yashriba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Atau dia minum suatu minuman lalu dia pun memuji Allah lantaran minuman tersebut. Kata Nabi apa? La yarda 'anil abdi. Sungguh Allah meridhai hamba tersebut. Ingat, masalah ridho masalah yang paling penting. Kenapa? Tidaklah seseorang masuk surga kecuali dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ucapan alhamdulillah, kata Nabi SAW, mengisi timbangan. Mengisi timbangan. Ucapan alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Masya Allah, ucapan sangat ringkas, pahalanya sangat besar. Adakah kita yang mau mendapatkan pahala seperti itu? Pasti kita menginginkannya. Tapi apa? Kebanyakan manusia terpengaruh. Ya, sebagian kita dapatkan saudara kita atau mungkin di antara kita, semoga ini menjadi nasihat kita bersama. Ada yang ketika dia mendapatkan nikmat, ya, dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau lisannya tidak terbiasa dengan kalimatut thayyibah. Ketika mendapatkan sesuatu yang mengherankan, menakjubkan, beberapa kali kami mendengar kata-kata yang kami tidak tahu artinya sampai sekarang. Ya, ini apa? Anjay. Apa anjay? Bahasa apa? Saya lihat di kamus KBBI, ya, kamus besar bahasa Indonesia, tidak mendapatkan. Bahasa apa? Wallahualam. Mungkin setelah ini ada yang bisikkan kepada saya. Apa artinya? Karena apa? Beberapa santri juga mengatakan itu. Ya, apa? Saya juga nggak tahu. Tanya kepada mereka, mereka seperti menghindar. Berarti ini ada indikasi apa? Perkataan yang tidak bagus. Seandainya perkataan itu mubah, maka perkataan alhamdulillah, masya Allah, ya, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, termasuk kunuz miftahil jannah, termasuk apa? Kunci masuk surga. Ya, yang hendaknya kita mendidik anak-anak kita, santri kita dengan kata-kata yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Yang kedua, adab setelah makan, ad-du'a'u li sahibit ta'am. Kita mendoakan untuk orang yang memberi kita makanan atau pemilik makanan. Wa hadza minal adabil lati yanbaghi mura'atuha. Kata beliau, ini adalah termasuk adab-adab yang hendaknya seseorang itu menjaganya. Wa huwa min syukri ni'matillahi ta'ala. Karena hal ini atau ini, yakni kita mengucapkan syukur berupa doa untuk pemilik makanan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur atau belum bersyukur kepada manusia, dia belum bersyukur kepada Allah. Ini sebab akibat. Kita diberi nikmat oleh Allah melalui orang, maka ucapan syukur kita kepada orang adalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qad akala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ba'di ashabihi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan di sisi para sahabatnya. Falamma faragha da'a lahum. Ketika selesai makan, beliau pun mendoakan mereka. Beliau mengatakan, akala ta'amakumul abraru. Semoga yang memakan makanan kalian ini adalah orang-orang yang baik. Doa Nabi SAW.
Wa shallat 'alaikumul malaikatu. Dan semoga para malaikat bersolawat kepada kalian, mendoakan kebaikan, keselamatan. Wa aftara indakumus shaimun. Dan semoga yang berbuka di sisi kalian adalah orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Pahalanya beda, memberikan makan kepada orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Tapi apa kenapa Nabi SAW mengatakan ini? Karena bisa jadi orang yang diajak makan itu dalam keadaan puasa. Ya. Pahala yang sangat besar memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Wa Nabi SAW juga pernah mengatakan, karena idza aftara inda qaum, beliau mengatakan, aftara indakumus shaimuna wa aqala ta'amakumul abraru wa tanazzalat 'alaikumul malaika. Semoga yang berbuka di sisi kalian ini adalah orang-orang yang berpuasa. Dan semoga yang memakan makanan kalian ini adalah orang-orang yang baik. Dan semoga malaikat turun kepada kalian sebagai bentuk ridha. Sebagai bentuk ridha apa yang telah pemilik makanan itu lakukan, yakni berbagi makanan. Ini adalah perkara yang mudah, menyenangkan, tapi apa? Sedikit banyak godaan. Biasanya apa? Saingan. Ya, merasa ketika dia memberikan makan begini, melihat saudaranya juga memberikan makanan yang lebih bagus, lebih nikmat, kadang-kadang kecil hati. Paling makanan saya nggak dimakan ini, kalah saingan. Ya, jangan berputus asa. Ya, berapa banyak mungkin kita menyepelekan suatu urusan, tetapi apa? Ketika niat kita benar-benar besar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka perkaranya pun jadi besar. Oleh karena itu, Al-Fudail bin Iyad rahimallahu seingat kami pernah mengatakan, rubba amalin saghirin yu'azzimuhu an-niyah, tu'azzimuhu niyah. Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar disebabkan niat. Wa rubba amalin azimin atau kabirin tusaghiruhun niyah. Dan berapa banyak ya, amalan yang besar itu menjadi kecil lantaran niat. Oleh karena itu kita harus perbanyak apa? Niat. Dan sering kita bahas di sini, kalau kita duduk bermajelis perbanyak niat. Ya, enggak hanya niat apa? Duduk di majelis ilmu. Misalnya apa? Niat nunggu sholat isya. Dapat pahalanya kita. Niatnya apa? Menguatkan ukhuwah Islamiyah. Dapat? Insya Allah dapat. Untuk apa? Misalnya memberikan kebaikan kepada saudara kita. Misalnya kita bawa ke sini, bawa permen, bawa sedekah air gelas, ya, air kemasan. Atau minimalnya kita mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar. Kenapa si fulan tidak ada? Atau kita melihat saudara kita wajahnya pucat, mungkin belum makan. Awalnya sekedar apa? Kata orang Jawa, abang-abang lambe. Apa? Basa-basi. Kemudian hati kita akan terketuk. Ya, kita berikan sedikit rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ya, dan sungguh nikmat ayyuhal muslimun. Kita bisa berbagi dengan saudara kita, apalagi orang yang baru hijrah, yang mereka tidak mengenal, ya, terasa asing. Mungkin dia datang ke sini tidak ada yang dikenalnya. Maka itu kesempatan kita untuk apa? Memperoleh banyak pahala di sisi Allah lantaran niat. Nah, kemudian adab yang ketiga, waslul fami wa madmadatu ba'da ta'am. Mencuci mulut dan berkumur-kumur setelah makan. Fa'an Suwaid bin Nu'man, dari Suwaid bin Nu'man, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar. Falamma kana bis-suhba da'a bi ta'amin. Ketika kami
sampai di daerah yang bernama Sohba, beliau meminta untuk dijamu, minta makanan, dan itu haknya tamu. Fama utiya illa bisawiq, tidaklah dihadirkan permintaan beliau ini kecuali apa? Sawiq, gandum. Faakalna, lalu kami pun memakannya. Faqama ila shalah, maka setelah itu didirikanlah salat. Fatamadmada wa madmadna, beliau pun berkumur-kumur dan kami pun mengikutinya beliau, yakni berkumur-kumur. Dari sini apa? Hadis secara tidak diucapkan tapi persaksian para sahabat bahwasanya beliau setelah makan apa? Berkumur-kumur. Bisa dengan kumur-kumur air minum yang kita telan, atau berkumur-kumur ketika kita hendak berwudu. Wallahu a'lam. Adab yang keempat, takhlilul asnan, ya, menyela-nyelai gigi. Maksudnya apa? Membersihkan gigi. Wa dzalika bi izalati fadalatil ta'am al-baqiyati bainal asnan, yakni kita menghilangkan sisa-sisa makanan yang tersangkut atau yang nempel pada gigi. Imma bisyauka, entah itu dengan tusuk dari bambu itu, ya, dinamakan apa? Tusuk gigi, ya, tusuk gigi. Au bi khaytit tibbi al-mawjudi halian, atau dengan tali. Ya, sekarang kan ada ya bentuknya tali yang dibuat, masukkan di sela-sela gigi, kemudian apa, ditarik biar sisa makanannya apa keluar. Saya beberapa kali melihat di swalayan, dan beliau pun ada ini ya, di negeri beliau nih, Mamlakah Saudi. Au bil farsha, atau dengan sikat gigi. Au bi ghairiha, atau selainnya. Lianna baqa'a hadhil fadalat yadurru bi asnanil insan. Karena apa? Kata beliau, sisa-sisa makanan tersebut ya memudaratkan giginya manusia. Dan ini dibuktikan juga oleh para dokter. Makanan yang tersisa di gigi kita kalau sampai menginap akan berubah jadi asam, terutama gula. Kalau nempel di gigi kita berubah jadi asam. Nah, asam ini apa? Sifatnya korosif. Apa itu korosif? Mengikis ya. Kita sedikit bahasanya, bahasa sains IPA. Ya, karena kebetulan ya ngajar IPA. Ya, bisa Pak. Oleh karena itu orang yang tidak terbiasa gosok gigi, wallahu a'lam, giginya lebih rentan keropos atau lubang. Ya, kenapa? Sifat manis atau makanan itu yang menempel di sela-sela gigi apa? Akan berubah jadi asam dan akan merusak email gigi. Ya, apalagi email, bukan email ya. Email, lapisan luar gigi. Bisa di murojaah pelajaran ya IPA-nya. Wallahu a'lam. Kemudian adab yang kelima, ghuslul yadain, mencuci kedua tangan atau mencuci tangan setelah makan. Wa dzalika li izalati asari ta'am. Hal tersebut untuk apa? Menghilangkan bekas makanan. Wa raihatihi, dan aromanya, baunya. Wala siyama idza kana fi yadil mar'i asaru zuhuma. Lebih-lebih apabila di tangannya seseorang itu ada bekas makanan. Misalnya habis makan pecel ya, pakai tangan. Nah, ini ya apa? Kacang-kacangnya masih nempel. Atau apa, sambal ayam, bebek. Ini nikmat sekali. Nah, kata beliau, atau dasam, lemak, terutama lemak hewan-hewan semisal apa? Kambing, kemudian bebek, lemaknya sangat tinggi. Wa khususan idza kana al-insan sayanamu ba'da dzalik. Terutama apa? Secara khusus apabila seseorang itu setelah makan apa? Akan tidur.
Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man bata aw nama wa fi yadihi ghamrun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna ila nafsah. Barang siapa yang tidur dan di tangannya ada sisa makanan, entah yang nampak atau aromanya, dan dia tidak mencucinya, lalu dia tertimpa sesuatu disebabkan dia gak cuci tangan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya. Bahkan aroma ini, aroma makanan ini, kata beliau, bisa menarik apa? Hewan-hewan khusus. Contohnya apa? Tikus, yang sudah tahu. Tikus. Kemudian apa? Serangga. Ya. Kita seneng tidur dijilatin tikus. Ya kalau dijilat, kalau digigit lumayan. Kemudian apa? Serangga-serangga yang bisa mengganggu kita. Ya. Dan ini adalah termasuk kesempurnaan Islam. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wala dirar. Jangan membuat mudarat, jangan juga membuat kemudaratan untuk orang lain. Ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan hadis ini ya dimasukkan oleh Imam Nawawi menjadi apa? Hadis yang pokok di dalam agama Islam. Naam, wallahu a'lam. Kemudian adab yang keenam, at-tasawwuk, bersiwak. Dan kita telah membahas siwak berapa kajian kita lewati. Kemudian adab yang ke-7, adamu italatil julusi ba'da ta'am, tidak melama-lamakan duduk setelah makan. Ya. Fa inna Allah ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza ta'imtum fantashiru. Apabila kalian makan sudah selesai, fantashiru, maka menyebarlah. Maksudnya apa? Ya kembalilah kepada urusannya. Yang mau kerja, yang mau pulang segera pulang. Kecuali apa? Apabila kita makan di suatu tempat, misalnya di rumah orang. Apabila kita meninggalkan makanan itu terburu-buru, justru apa? Tidak menyenangkan orang yang mengundang kita. Dia nggak suka, bisa dilihat dari wajahnya atau gerak-geriknya. Ya, maka kita apa? Kalau memang ada urusan, hendaknya kita izin. Ya. Kita sampaikan hajat kita, uzur kita, ya, minta kepada pemilik makanan tersebut untuk keluar. Wallahu a'lam. Yang ke-8, al-wudu'u min lahmil ibil. Berwudu setelah makan daging onta. Karena fa idza akala insan lahma ibil falyatawadda. Apabila seorang makan daging onta, hendaknya dia berwudu. Fa inna sahabata radhiyallahu anhum ajma'in sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i minha. Karena sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wudu dari makan daging onta. Faqala, maka beliau menjawab, tawadda'u min luhumil ibil. Berwudulah kalian lantaran makan daging onta. Wala tawadda'u min luhumil ghanam. Dan tidaklah kalian berwudu, ya, maksudnya tidak wajib, min luhumil ghanam, dari atau lantaran makan daging kambing. Di sini Rasulullah membedakan antara daging onta dengan daging kambing. Berarti ada sesuatu ini. Ya, maka kita katakan sebagaimana zahirnya, makan daging onta membatalkan wudu seseorang. Dan memakan daging kambing atau daging selain daging onta tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam.
Wa shallu fi marabidil ghanam, dan salatlah kalian di tempat gembalaannya kambing. Bukan berarti apa? Rasulullah merintahkan kita sholat di kandang atau di tempat pembelaan kambing. Bukan. Tapi apa? Kalian ketika mengembala kambing, karena orang-orang Madinah banyak yang mengembala kambing, ketika waktu sholat datang jauh dari masjid, silakan kalian mendirikan jamaah atau sholat di tempat kalian tersebut. Tanpa apa? Harus pulang. Wala tusallu fi mabarikil ibil, dan janganlah kalian sholat di tempat penambatan onta. Ini juga menunjukkan apa? Ada perbedaan antara kambing dengan onta, dan sudah dibahas mencukupi insyaallah oleh Ustadzuna Abu Ibrahim Muhammad Ali hafizahullah ta'ala wa rahimah. Bisa dicek kajian beliau beberapa pekan yang lalu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ada mutasi, adab yang ke-9, ada muhamli syai'in ma'ahu. Jangan membawa makanan yang setelah makan. Maksudnya apa? Apabila dijamu, dikasih jamuan makan, bungkus. Nah ini. Kecuali apa? Dapat izin atau dipersilahkan. Kadang-kadang kita itu malu-malu ya. Ayo monggo dibungkus. Buatan usaha. Pergi diambil. Ya. Ini orang Jawa ini. Tidak apa-apa, ambil saja. Kenapa? Ketika ditawari kemudian kita mengiyakan, senang nggak pemilik rumahnya? Senang. Daripada apa? Tadi disuruh ngambil, enggak. Diam-diam ngambil. Akan apa? Timbul prasangka. Ya kita biasakan, kalau monggo yang mau bungkus silakan bungkus, jangan sungkan-sungkan. Dan apa? Hendaknya orang, misalnya orang yang menjamu faham. Ya. Kayaknya ini makanan enak banget, disajikan belum 5 menit habis. Saya sajikan lagi. Kok habis lagi? Kayaknya butuh dibungkusin. Ya, bisa Pak melakukan hal tersebut. Silakan dibungkus. Mungkin buat istri anaknya atau tetangganya atau saudaranya yang lainnya. Ini ya Pak, ya kita sensitif lah. Ya, jangan eman-eman ya. Karena kebaikan itu akan Allah balas oleh kita. Ya, dibalas oleh Allah untuk kita. Ya. Man amila sholihan fali nafsi, kata Allah Subhanahu. Barang siapa yang berbuat baik, sesungguhnya itu amalan itu untuk dirinya sendiri. Meskipun apa, orang lain pun mendapatkan kebaikan kita. Wallahu a'lam. Kemudian adab yang ke-10, ada munaum ba'da akil mubasyarah. Ya, jangan tidur setelah makan langsung. Setelah makan langsung tidur. Ini bahaya. Dari segi ilmu kesehatan juga memudaratkan jasadnya orang. Jadi hendaknya kita ya tidak makan, bahkan yang kami dapatkan dahulu sebagian dokter menyarankan jangan makan melebihi waktu maghrib. Kenapa? Pencernaan kita istirahat. Pencernaan kita istirahat. Dan biasanya orang yang obesitas ya seperti saya itu apa? Sering makan melebihi apa? Jatah karbohidratnya. Terutama apa? Makan sebelum tidur. Ini pantangan, sampai sekarang juga pantangan. Dan saya nasihatkan untuk apa? Agar kita sehat. Ustaz, gimana kalau dia masih sehat? Ya, kita tidak tahu sakit itu datang kapan. Tapi selagi kita bisa berusaha untuk menjaga kesehatan, maka hendaknya kita melaksanakannya. Karena apa? Beribadah di waktu kita sehat beda rasanya dengan ketika kita sakit. Maka jangan mentang-mentang masih muda makan sembarangan, junk food, kemudian makan ya jeroan. Kebanyakan apa? Yang udah umur baru apa? Baru apa namanya? Asam urat datang. Kemudian gula. Dan ini nasihat kita semuanya bersama. Tidak ada dalilnya, tapi apa? Islam secara kaidah sudah mengajarkan kita la dharara
wala dhirar. Wallahu a'lam. Dan bagian yang keempat, beliau membawakan satu bagian lagi, al-qismur rabi' adabun laha alaqatun bil aqli. Adab-adab yang ada kaitannya dengan makan. Faminha al-adabul awal adamu aqlis sum wal basal qabla shalah. Tidak makan bawang putih ataupun bawang merah sebelum sholat. Dan sebagian para ulama mengkias untuk setiap makanan yang beraroma tidak menyenangkan, tidak disukai. Seperti apa? Petai, jengkol, apalagi. Sebagian beberapa asatid kami dapatkan membawakan makan mie instan, terutama yang digoreng. Mie goreng itu katanya habis makan itu aroma mulutnya tidak enak. Wallahu a'lam. Kita dapatkan dari beberapa asatid termasuk apa? Ini. Kemudian merokok. Ya, merokok. Meskipun merokok haram. Tapi kalau mendekati sholat lebih-lebih. Kemudian apa? Khamr. Bahkan kami dapati sebagian dari saudara-saudara kita yang di kepolisian untuk mengecek orang ini habis minum alkohol, bukan alkohol, apa? Minuman keras, itu cukup apa? Dicium aroma mulutnya. Ya, wallahu a'lam. Kami belum pernah punya teman yang mabuk kemudian tercium bau aromanya. Ya, belum pernah. Mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut kepada kepolisian. Wallahu a'lam. Karena Nabi SAW mengatakan, man akala suman au basalan falyatazilna wal ya'tazil masjidana. Barang siapa yang makan bawang putih ataupun bawang merah, maka hendaknya menjauhi kami. Ini Rasulullah. Ya, suka aroma wangi, bau bawang, terutama bawang yang mentah. Ya, sate misalnya, sate kan irisan bawangnya mentah itu. Ya. Maka apa? Rasulullah memerintahkan untuk menjauhi kami, karena beliau nggak suka. Wal ya'tazil masjidana, dan hendaknya menjauhi masjid kami. Ini sangat besar ini berarti urusannya. Wal yaq'ud fi baitihi, dan hendaknya dia duduk di rumahnya. Ya, ini ancaman ini. Oleh karena itu kita usahakan tidak menerjang larangan Rasulullah SAW. Kecuali apa? Makanannya memang meskipun dari bawang, tapi nggak ada efeknya. Karena mungkin bawangnya dibuat apa? Black garlic, tahu ya black garlic? Nggak tahu. Black garlic itu bawang putih yang dimasak sampai warnanya hitam. Itu aromanya manis dan rasanya manis, enak, mahal. Ya. Atau masakan yang memang bawangnya ya direbus kemudian sampai apa? Aromanya tidak terasa setelah kita makan. Tapi apa? Masih di lidah. Tapi apa? Tidak menimbulkan bau. Maka tidak mengapa. Wallahu alam, sebagaimana dijelaskan oleh beliau. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhil baqlah. Jadi barang siapa yang makan bawang-bawangan, as-suma wal basal wal qurras, entah itu bawang merah, bawang putih, bawang merah ataupun daun bawang. Biasanya makanan ada daun bawang apa? Lumpia ya, sampai hafal. Ya, lumpia, ya. Fala yaqrabanna fi masjidina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat itu terganggu, tersakiti dengan apa yang membuat Banu Adam, keturunan Adam juga merasa tersakiti. Menunjukkan apa? Malaikat ada beberapa sifat yang kayaknya manusia. Tapi apa? Malaikat ya malaikat, bukan manusia. Manusia bukan malaikat. Meskipun istilah ada malaikat tak bersayap, ya, atau malaikat apa gitu ya. Kau malaikat kecilku. Ini adalah hanya kiasan ya. Apakah boleh? Wallahu alam. Kalau itu tidak berlebihan, maka boleh-boleh saja. Di sini apa? Kita dapat faedah yang sangat besar, bahwasanya sesuatu yang dapat mengganggu seseorang
ada yang efeknya juga dapat mengganggu malaikat. Salah satunya adalah makan bawang-bawangan. Wallahu a'lam. Kemudian adab yang kedua, adamul akli fit thoriq. Tidak makan di jalan. Maksudnya apa? Di emperan jalan. Dahulu, ini ada dalilnya, cuma apa? Dahulu para ulama, terutama ulama ahli hadis, termasuk muru'ah rawi, ya, termasuk muru'ah rawi. Muru'ah itu kehormatan, nilai akhlak moralnya seseorang rawi hadis itu apa? Termasuk muru'ah meninggalkan makan di tepi jalan, maksudnya di warung-warung atau di emperan itu. Bagaimana dengan sekarang? Padahal kami sampaikan kepada beberapa asatidz dan mereka tetap apa? Berpendapat sebagaimana ulama terdahulu, semisal Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah. Dia mengatakan bahwa termasuk muru'ah seseorang itu tidak apa? Makan di tepi jalan. Dan hendaknya seseorang ya tidak makan di tepi jalan kecuali nggak ada tempat lagi. Kecuali tidak ada tempat lagi. Maka orang yang terpaksa makan di tepi jalan hendaknya menunaikan hak jalan. Ya, jadi misalnya tidak mengganggu, tidak menghalangi seseorang jalan. Terus bagaimana dengan warung-warung yang ada di tepi jalan? Gimana? Kalau pemerintah melarang, wajib kita mentaatinya. Dan pemerintah melarang. Dan efeknya apa? Macet. Trotoar itu untuk warung atau untuk orang berjalan? Untuk warung. Untuk orang jalan. Kita diajarkan dari TK. Trotoar. Kalau jalan itu di trotoar. Kalau menyeberang itu di zebra cross, kan begitu ya. Kenyataannya saya di SD, SMP diajarkan seperti itu. Tapi apa? Kalau orang tua nyebrangin sudah seberang aja, nggak nunggu apa? Cari zebra cross. Jalan dahulu masih lenggang, mobil tidak banyak, motor nggak banyak, enak. Meskipun ada warung masih ada tempat. Sekarang coba jalan di Gajah Mada itu sudah kesusahan. Oh iya, alhamdulillah ini pemerintah kita buat apa? Kumpulan PKL gitu kan, pedagang kaki lima, ngumpul jadi satu. Meskipun apa? Ya tetap aja manusia ya mengurangi. Pelanggan saya pindah hati misalnya begitu kan. Turun omsetnya sekian persen, masya Allah. Ya kita doakan agar kaum muslimin diberikan ya kelapangan hati untuk taat kepada pemerintah kita, dan ini semuanya adalah untuk kebaikan. Dan meskipun tidak ada dalilnya harus apa jualan makanan itu resmi izin kepada pemerintah, tapi apa secara umum syariat telah mengaturnya. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir, syukrullahi ala nikmatihi, yakni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, karena ini termasuk kewajiban. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Makanlah kalian dari apa yang baik-baik yang telah Allah berikan kepada kalian. Kemudian Allah mengkaitkan washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian benar-benar kepada Allah beribadah saja. Kemudian Allah juga mengatakan tentang hakikat syukur, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keturunan atau pengikut Nabi Dawud untuk apa? Menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan inilah termasuk ya adab yang paling agung dalam pembahasan setelah kita makan. Ini apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin pertanyaan setelah azan, kita rehat dulu. Wallahu taala alam. Allah
Alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan jawab. Pertanyaan dari Facebook. Bismillah, Ustadz, apakah jika kita memberi makan orang yang belum tahu, siapa yang belum tahu? Kita ya yang beri makan, dia ini baik atau buruk? Atau terindikasi buruk, apakah tetap mendapatkan pahala? Kalau orang tersebut benar-benar kita nggak tahu orang ini baik atau buruk, dan kata baik dan buruk itu kata yang terlalu luas. Mungkin baik akhlaknya, tapi akhlak kepada Allah belum tentu baik. Atau dia ibadahnya bagus, ternyata sama istrinya luar biasa, tanda petik kejam. Atau kita benar-benar nggak tahu. Bagaimana? Wallahu a'lam. Insya Allah mendapatkan pahala. Tergantung apa? Niatnya. Dan apabila terindikasi dia buruk, terus kita punya pikiran kalau saya kasih makan, maka dia akan badannya kuat, justru tambah apa? Berbuat maksiat, misalnya kebid'ahan atau kesyirikan, maka jangan kasih makan. Cari yang lain dulu. Yang paling berhak untuk kita beri sedekah makan itu siapa sih? Istri. Ya, istri, anak. Kemudian apa? Orang tua kita. Kemudian baru tetangga, kerabat. Apalagi tetangga itu kerabat. Double pahalanya. Kalau memang kita mau sedekah, benar-benar sedekah, banyak saudara kita. Datang aja ke masjid, bawa makanan, ya. Tanya kepada takmir masjid. Kira-kira mana ya orang-orang yang biasanya perekonomiannya rendah misalnya, tolong dikasihkan, kita titipkan. Atau kita taruh aja, misalnya di dekat pintu, bagi yang hajat untuk makan silakan mengambil. Nah itu boleh, dan itu lebih bagus. Maksudnya apa? Kita benar disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Nah, kita tidak menutup kemungkinan, tidak memungkiri hal tersebut. Tetapi apa?
hendaknya kita mengetahui apakah kesudahannya ini mendapatkan kebaikan yang bertambah atau justru sesuatu yang di luar keinginan kita. Kalau di luar keinginan kita dan kita tahu, maka kita ada usaha. Apabila kita tidak tahu, ya sudah, kita berlepas diri. Karena kita tidak tahu. Ada orang yang benar-benar butuh, dikasih makan kenyang, ternyata karena dia butuh makanan lagi untuk istrinya. Kemudian dia mencuri misalnya. Maka ini di luar tanggung jawab kita. Tetapi selagi kita mengetahui orang ini tidak baik, ya, maka kita alihkan dululah. Ya, kita alihkan dulu. Maka untuk orang yang terindikasi ini yang 50-50, ini orang ini baik apa enggak, ya. Makanan ini keburu dingin, kasihkan ada tetangga kita atau titip ke panti asuhan. Masih banyak yang jelas gitu ya. Tapi kalau terpaksa enggak tahu, benar-benar enggak tahu, ya malu, maka lakukanlah. Wala haraj. Wallahu a'lam. Mungkin yang dapat kami jawab. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Insyaallah pertemuan yang akan datang biidnillahi wa taufiqih, kita masuk adabul imarah. Pas ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bab setelah ini kita bahas tentang kepemimpinan. Ada kaitannya dengan menyambut pilpres dan pileknya. Ya, ini kaitannya kita akan bahas di sini oleh Syekh bagaimana seseorang menyikapi tentang kepemimpinan. Entah dia itu yang menjadi pemimpin atau yang dipimpin. Insyaallah biidnillahi wa taufiqihi di kemudian hari, semoga Allah Subhanahu wa taala hari ini diberikan kepada kita kebaikannya yang sangat banyak, rezeki yang luas, kesehatan, kemudian hidayah, apalagi taufik. Maka kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.